أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasiat sekarang ini masih lanjutan dari wasiat kita yang kemarin. Pertemuan awal bulan ini hadis lanjutannya beserta ayat Qur'annya saya lengkapi. Baik, kita langsung saja baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa masih ingat minggu kemarin bahas apa? Ayo. Lupa. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah hadir majelis, berkahnya sudah dapat. Ya, Mas Agus ya. Yang kemarin itu min sunnanil mursalin, di antara sunnah para rasul. Yang pertama al haya'u, rasa malu. Yang kedua at-ta'attur, pakai minyak. Tadi ke masjid pakai minyak wangi, Pak? Alhamdulillah. Yang ketiga as-siwak. Gimana cara siwak? Saya tidak bawa lagi. Cara siwak, jempol di bawah. Umpama di siwak nih, jempol di bawah, telunjuk tengah manis di atas, kelingking di bawah. 1-3-1 rumusnya. 1 bawah, 3 atas, 1 bawah. Jempol sama kelingking bawah, jari setelahnya di atas. Baru kita pakai siwak. Yang keempat an nikahu. Kalau ngomongin nikah, mata saya ke Ustaz Hamdi mulu lah ya. Belum masih gue Ustaz Hamdi dulu. Baik, itu yang minggu kemarin kita tentang 4 sunnah para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan bulan kemarin kita masih bahas tentang akhlak. Ini ayat-ayat Quran dan hadis yang saya kumpulkan tentang akhlak-akhlak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayat Al-Quran pertama tentang akhlak itu la ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Ada berapa Tuhan di alam semesta, Pak? Kalau yang benar cuma 1. Yang lainnya? Betul. Ada Tuhan ada golongan yang punya Tuhan 3. Ada golongan yang Tuhannya matahari. Ada di India Tuhannya sapi. Jangan, kalau kita suka daging sapi, jangan tinggal di India, Pak. Nyarinya susah, nggak boleh motong sapi karena Tuhan. Sampai di India itu ada sapi putih bersih, itu Tuhannya ganteng katanya, Pak. Saking gantengnya dikasihin kalung bunga. Habis itu orang India sujud di dia. Bisa-bisaan juga itu sapi ngangkat kakinya, naruh kakinya di pundak atau di punggung orang yang sujud. Emang setan ya. Zaman kafir, zaman jahiliyah dulu, ketika Rasulullah SAW masih hidup, setan itu bisa mengeluarkan suara di patung berhala, Pak. Sehingga orang kafir dulu ngira setan berhala itu Tuhan sudah mulai berbicara, padahal itu setan yang bicara. Ada lagi Tuhan apa lagi, Bu? Matahari, sapi, api. Ya? Ya, api. Api itu orang Majusi nyembah api. Yang benar Tuhan satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'buduna illallah.
Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ibu bapak kalau ke Mesir itu akan melihat cara penyembah matahari ibadah. Berangkat ke daerah namanya Sinai, daki Bukit Sinai, itu sekitar 4 jam. Bukitnya Nabi Musa alaihissalam, Gunung Tursina kalau biasa ngomong Sinai. Daki bukit di puncak ketika sunrise, matahari terbit, itu banyak orang Jepang. Saya seringnya ke sana ketemu orang Jepang. Ketika matahari mulai terbit, mereka mulai ibadah. Mereka mulai penyembahan terhadap matahari. Kemudian, satu, jangan sembah selain Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Cara berbuat baik kepada orang tua kalau masih hidup kita paham. Cium tangan, ada rezeki lebih kita kasih. Jarak rumah jauh, sering nelpon. Jangan sampai 1 bulan nggak pernah berkunjung kalau seandainya daerahnya bisa kita jangkau. Di daerah saya, Pak, itu banyak orang tua yang kalau saya ada di Jakarta, itu mereka semua main ke rumah. Kenapa main ke rumah? Rumahnya gede, orangnya kaya, tapi anaknya nggak pernah berkunjung. Buat saya kayak gini termasuk anak durhaka ya. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Di mata anaknya ngirim uang ke orang tua cukup. Padahal orang tua zaman umur udah terakhir, tidak butuh banget sama uang. Butuhnya ramai suasana rumah. Orang tua kalau umur sudah tinggi, rumah ramai, cucu datang, anak datang, mantu datang, lebih girang daripada dikasih uang. Kemudian kalau orang tua sudah meninggal bagaimana? Jangan sampai kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal kalah banyak dari makan. Apalagi buat para perokok, kirim Fatihah buat orang tua enggak lebih banyak dari isepan rokok. Sehari bisa 2 bungkus ya, hampir rata-rata perokok ya. Coba kita bisa bakar rokok, selesai rokok, kumur-kumur, ya Allah, Fatihah buat orang tua. Batang kedua, Fatihah lagi buat orang tua. Kan kirim Fatihah tak mesti ada wudu kan? Bisa kirim Fatihah dalam keadaan tidak wudu. Kemudian wazil kurba, terhadap kerabat. Saya dulu pernah cerita tentang adik kakak berantem sampai main dukun gara-gara harta warisan. Adik kakak kandung, dua-duanya perempuan, bisa-bisanya main berebut harta warisan gara-gara main dukun gara-gara harta warisan. Kerabat jangan sampai berkelahi masalah itu. Dan hindari berbisnis dengan kerabat tanpa ada orang lain di tengah-tengahnya. Hindari berbisnis antara adik kakak atau saudara sepupuan tanpa ada satu orang yang menengahi bisnis itu. Kebanyakan terjadi cekcok, pertengkaran dan masalah. Kemudian waliyatama, Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ketemu anak yatim senang banget ngusap kepala anak yatim. Itu kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi, di mana kita ketemu anak yatim usap kepala, itu kita dapat pahala sunnah. Wal masakin, dan orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Ayat yang kedua, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ada yang tahu rumus tawakal bagaimana? Ibu, rumus tawakal bagaimana Ibu? Tidak tahu. Kebanyakan orang itu belum apa-apa udahlah, gua tawakal aja lah. Ngelamar kerjaan, naruh CV, habis itu ngomong sama temennya, gimana lamar? Ada tawakal ya, nggak bakal datang Pak kerjaan. Rumus tawakal itu 3.
Yang pertama doa, yang kedua usaha. Duit. Itu kalau buat kerjaan ya bener juga. Sekarang kalau nggak pakai duit bisa masuk uangnya. Yang pertama doa, yang kedua usaha. Usaha sampai batas akhir kemampuan, barulah saat itu kita tawakal. Imam Bukhari saja untuk menulis satu hadis atau nyari hadis, dapat hadis, beliau mulai dengan doa. Ketika mau nyari nih, beliau mau ke Baghdad atau kemana, doa dulu, dia mau sholat hajat dulu beliau, baru berangkat untuk cari hadis. Untuk satu hadis aja antar negara beliau ngaji, Imam Bukhari. Habis itu udah doa, dia usaha, habis itu beliau tawakal sudah. Momen tawakal harus diawali dengan doa, usaha maksimal, baru habis itu tawakal. Kalau doa belum, usaha belum, udah ya kagak dapet. Tawakal aja. Gimana Ustaz Hamdi masalah istri? Ane mah tawakal aja Ustaz. Ya, kawin-kawin ente. Bukannya pasrah. Iya sama. Tawakal itu sama pasrah. Pasrah itu terakhir setelah doa, usaha maksimal, kemudian pasrah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kebanyakan orang habis diuji oleh Allah dapat nasihat dari orang lain. Sabar ya Pak, tenang ya Pak. Atau kita diuji oleh Allah, kita mampu untuk sabar tapi lupa solusi kedua, melaksanakan sholat. Setelah sabar, biar sempurna kesabaran kita, lengkapi dengan sholat. Sabar itu rumusnya ada satu kalimat itu, as-sabru kas-sabiri murru fi ma dzaqatih lakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu kayak satu getah yang kalau diicip di lidah rasanya pahit, tapi sesungguhnya sabar itu rasanya manis, bahkan lebih manis daripada madu. As-sabru, kalau kata santri mah, as-sabru yu'inu ala kulli amali. Kalau amal kita mau sempurna semuanya, bangun amal itu dengan cara sabar. Bapak-bapak umpama dapat istri yang minta duit dulu, atau bapak-bapak naruh anduk di kasur diomelin, kemudian habis kerja naruh baju di lantai diomelin, tidak marah balik ke istri, apakah termasuk sabar atau enggak? Enggak balik marah, dimarahin istri nih, kita enggak marah balik. Atau ibu-ibu punya suami yang aneh-aneh, menahan amarah, itu ternyata termasuk bagian sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Kemudian ayat selanjutnya, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah Allah, maka aku akan ingat Dia, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia sudah bersyukur buat dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, enggak butuh Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Latihan ridho. Bagaimana cara kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala? Umpama bisnis hancur, bagaimana cara kita ridho? Cara ridho di ayat sebelumnya, syukur dan juga sabar. Supaya bisa sampai kepada ridho, kita harus sabar dengan qadanya Allah, kemudian kita harus bersyukur. Indonesia ini negara orang paling ridho sedunia. Kenapa paling ridho, Pak?
ketika dapat musibah, kata-kata untung itu sering keluar. Saya udah pernah cerita belum? Orang naik motor jatuh kaki patah, untung tangan nggak patah, masih bisa megang tas. Tangan patah, kaki enggak. Untung kaki nggak patah, masih bisa jalan. Tangan patah, kaki patah, masih untung. Otak kagak pecah. Tangan patah, kaki patah, otak pecah, tapi masih sadar. Untung nyawa masih ada. Makanya orang Indonesia ini termasuk orang-orang yang besar kerinduannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho juga ternyata bisa bikin Allah ngasih kita lebih dari apa yang kita minta. Contoh, Bapak Ibu punya rumah mau dijual, kemudian nggak laku-laku. Coba laksanain ibadah hanya mengharapkan ridho Allah. Maksudnya apa? Rumah mau dijual, kemudian Bapak Ibu sholat hajat atau baca wirid buat rumah ini dijual. Buang perasaan hajat yang kita kerjakan, wirid yang kita baca, tujuannya buat rumah terjual. Kembalikan hal itu kepada semua kita lakukan hanya karena Allah atau ridho Allah Subhanahu wa taala. La ta'buduhu liyu'ti. Ini perkataan Syekh Mutawalli Sya'rawi. La ta'buduhu liyu'ti, walakin u'buduhu liyarda. Fa in radiya alhasyakumullahu bi'ata'ih. Jangan kalian sembah Allah supaya Allah ngasih apa yang kalian mau. Tapi sembahlah Allah supaya Allah ridho. Fa in radiya. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, ada hasyakum, ada hasya itu artinya memberikan kejutan, surprise. Ada hasyakumullahu bi'ata'ih, maka Allah akan ngasih surprise lebih dari apa yang kita minta. Saya ambil contoh, Bapak Ibu dulu sebelum menikah atau ketika menikah, kan banyak hal yang kita tidak sadari. Kita melakukan ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang kagak pernah terbayang punya hajat bisa punya rumah segede sekarang, Mama. Atau bisa punya motor, atau bisa punya mobil. Kenapa sekarang kita bisa punya? Padahal itu tidak termasuk hitungan hajat kita dulu. Itu bisa jadi ibadah-ibadah kita dulu itu bentuknya mencari ridho Allah tanpa ada nilai yang lain. Sayang, apalagi kalau sampai, bukan nggak boleh ya, ini boleh, tapi sayang kalau baca sholawat cuma gara-gara lihat mobil Mercy, Bang. Atau baca sholawat lihat rumah bagus, atau baca sholawat lihat perempuan cantik. Ini bahaya nih, gue sholawatin lah, biar tuh perempuan jatuh hati, itu kurang nilai. Bukan nggak boleh, boleh. Karena sholawat termasuk doa hajat juga. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil. Kemudian dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Nah, ini dalil penguat segala sesuatu tolong dikerjakan atas dasar hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Bapak Ibu, ini penting. Sangat penting. Capres sudah diumumin belum? Sudah toh? Ada Anies Baswedan sama Caimin, Prabowo sama Gibran, Ganjar sama Mahfud. Ini udah diingetin sama ayat Quran, jangan berdebat. Kita ini bukan pakar politik. Kita ini bukan ahli tata negara. Kita ini bukan orang yang mengerti semua paslon secara sempurna. Nggak perlu kita belain mereka mati-matian sampai akhirnya kita berdebat.
Debat masalah politik kita harusnya sudah kenyang dari kejadian 2014-2019 antara saudara jadi tengkar, Pak. Cuma iya cocok tuh, cocok saya tuh. Bukan bertengkar doang ya Bu, sampai cerai ada. Mau contoh ada sih orangnya, masih ingat. Dan saya tahu rumahnya. Ya karena dia curhat ke rumah kita, Pak. Cuman gara-gara politik. Istrinya dukung Anies, lakinya dukung Ahok. Berantem berdua. Ada untungnya buat mereka? Enggak ada. Tolong jamaah Masjid Al-Muharram banyakin diam. Kalau saya tanya, Bapak Ibu kenal sama Anies? Kenal sama Imin? Udah pernah ngobrol? Tahu bagaimana aslinya? Apakah betul dia bisa megang negara? Kenal sama Prabowo? Kenal sama Gibran? Pernah ngopi? Sama Ganjar pernah makan angkringan berdua? Mama Mahfud MD pernah ketemu di pengadilan? Enggak ada, Pak. Kita cuma modal baca apa yang di-share orang udah. Apakah betul yang di-share? Apakah sesuai yang di-share? Apakah sudah dicek? Apakah sudah diteliti? Apakah sudah dicerna? Apakah sudah dilihat dengan betul? Ustaz, Ya Bu. bagaimana sehingga kita berdoa tapi usahanya itu apa kalau doa usaha sehingga kita pasrah akhirnya siapa yang menang? Enggak. Usaha apa tuh? Bentuk usaha dalam urusan politik sudah diatur. Apa usahanya? Diam. Itu termasuk usaha. Berat loh untuk diam. Ada satu lagi. Apa? Coblos. Coblos. Coblos atas dasar istikharah dan boleh. Tapi kalau di Mesir itu usaha paling tinggi waktu kemarin Mesir sedang kios-kiosnya. Ulama bilang usaha paling berat dalam politik Mesir adalah as-sumtu. Apa? As-sumtu artinya diam. Jangan dikata diam gampang. Diam itu paling susah daripada kerja berat bangun bangunan, Pak. Al-kalamu, kenapa diam susah? Al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhuhul ibar. Perkataan itu bisa menusuk apa saja yang keras, sebagaimana tusukan jarum kepada kulit. Percayalah omongan saya, insya Allah, karena Quran sudah atur. Besok politik kalau kita banyak diam, tidak ikut-ikutan tapi diam-diam juga berdoa. Kemudian tadi kata beliau coblos, insya Allah nggak akan ada hal-hal yang berisik. Coba ini baru capres kemarin aja saya kalau buka snack video Instagram atau TikTok udah banyak orang-orang belajar politik kagak tiba-tiba jadi pakar. Ngerasa nggak, Pak? Oh, tiba-tiba jadi pakar itu. Di bawah komentarnya, kayak orang paling ngerti hukum. Padahal saya yakin dia ngeliat hukum searching Google itu. Jadi tolong lakukan ayat ini, jangan berdebat masalah politik. Diam, tahan lisan, kemudian doakan. Hindari cacian, jangan gampang terprovokasi dengan apa yang di-share di WhatsApp. Jujur aja, kebanyakan orang di-share baca judul kagak baca isi. Ini bukan banyak lagi, hampir rata-rata. Contoh yang kemarin demo di mana itu? Solo. Ditanya apa demonya, kenapa? Bingung dia. Itu kan Indonesia ini jangan sampai dipecah, terutama kita lah, daerah kita inilah, daerah-daerah Masjid Al-Muharram, jangan sampai hal-hal itu terjadi. Setuju Pak ya? Latihan untuk diam dan gak usah ngeser-ngeser macam-macam. Kita belum kenal mereka. Masuk ke hadis tadi, ayat Quran, sekarang hadis. Inna likulli dini khuluqan wa khuluqul islama al-haya. Kemarin sudah kita bahas tentang rasa malu. Innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'ani al-akhlaqi wa yubghidu sifsaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah. Artinya, ya di masyarakat bagaimana kita berakhlak harus kita perhatikan.
Selanjutnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim khuluqan. Ini hadis buat kaum laki-laki. Apa maksudnya? Sama istri jangan zalim. Bagaimanapun keadaan istri. Kecuali dia sudah menduakan Allah, boleh kita marah. Kecuali dia sudah berbuat fahisyah, baru boleh kita marah. Tapi dia belum menduakan Allah, tidak ada fahisyah, jangan zalim ke mereka. Apa bentuk tidak zalim ke mereka, Pak? Perempuan itu, ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, perempuan itu nisful akli, tamamul qalbi. Perempuan itu akalnya setengah. Entar saya jelasin Bu, entar saya jelasin. Sabar. Tahan. Belum selesai. Perempuan itu nisful akli wa tamamul qalbi. Perempuan itu akalnya setengah tapi hatinya sempurna. Perempuan berpikir pakai hati. Coba perempuan suruh mikir yang berat, belum tentu mampu. Tapi musibah paling berat bagaimanapun perempuan mampu menghadapi itu. Laki-laki tamamul akli, nisful qalbi. Laki-laki akalnya mungkin penuh full, tapi hatinya setengah. Jadi bapak-bapak jangan suruh istri pada mikir, ibu-ibu jangan suruh bapak-bapak pada peka. Ya memang begitu sunnah laki-laki dan perempuan. Lah kalau perempuan ngambek, pikir aja sendiri. Lah kagak bisa. Laki suruh peka. Ini istri lagi apa disuruh mikir secara sempurna, ya kagak bisa. Ini hadis buat kita laki-laki jangan zalim kepada istri. Perempuan matre menurut saya itu wajib. Kenapa? Karena nisful akli, tamamul qalbi. Perempuan kalau nggak megang duit kan nggak tenang hatinya. Nah kalau laki-laki nggak megang duit, tenang-tenang aja. Habis itu mikir dah. Inilah sunnah manusia. Terakhir, langsung saja kita ambil yang penting-penting. Hadis ke-14. Qala an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima. Ini kurang, mohon maaf, saya kurang. Saya ketukar deh ngetiknya. Al-muslimuna man salima di sebelahnya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini apa? Kemudian Muslim yang baik adalah muslim yang menjaga lisannya supaya saudaranya tidak tersakiti. Wal muhajirun, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perbuatan maksiat menjadi taat. Kemudian anna za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan bi baitin wa fi wasatil jannati liman taraka al-kadhib. Dan seterusnya, aku adalah penjamin sebuah rumah di taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walau benar. Ini lanjutan dari yang tadi. Meninggalkan perdebatan walaupun kita benar. Itulah pentingnya diam. Kadang kita membela sesuatu, yakin kita itu sudah benar. Atas dasar asas apa kita yakin itu sudah benar? Kemudian atas dasar ilmu seperti apa kita yakin perdebatan kita adalah benar? Dan siapa yang memvalidasi bahwa keyakinan kita itu adalah benar? Contoh, Mas Agus nyalon jadi ketua RT di Masjid Al-Muharram. Kemudian Ustaz Hamdi juga nyalon. Debatkan sama-sama pendukungnya. Apa keyakinan para pendukung ini bahwa Mas Agus orang yang paling baik? Hamdi tidak baik. Mas Agus zolim, Hamdi tidak zolim. Apa keyakinannya? Apa asasnya? Apa ilmunya? Kemudian siapa yang memvalidasi keyakinan kita adalah keyakinan yang paling
benar. Jangan sampailah Indonesia kayak Mesir, semua orang merasa paling benar dengan pendapatnya tanpa ada yang memvalidasi. Kemudian terakhir, an-rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab. Ini juga penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta wasiat atau nasihat dari salah seorang sahabat. Rasul jawab, nasihat buat ente la taghdab. Jangan gampang marah. Ke tetangga jangan gampang marah. Ke keluarga juga jangan gampang marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Ini sahabat mondar-mandir minta nasihat dari Rasulullah SAW. Tetap nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah jangan gampang marah. Jadi terakhir kesimpulan, jangan sampai cacian kita lebih banyak daripada doa. Jangan sampai debat kita lebih banyak daripada doa. Jangan sampai kesel kita lebih banyak daripada doa. Jangan sampai emosi kita lebih banyak daripada doa. Mulai nanti untuk kemajuan Indonesia, pertama, banyakin doa. Bila perlu kita sholat hajat khusus buat semoga Allah pilihkan presiden yang betul-betul baik, presiden yang betul-betul sempurna, presiden yang betul-betul taat, presiden yang takut untuk melakukan dosa. Doa, doa, doa. Ya, karena 2024 sebentar lagi. Saya agak khawatir kita antar saudara jadi bertengkar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentang adab dan akhlak ini bisa kita jalankan walaupun tidak secara cepat, kita bisa usahakan semuanya. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma astawda'na bima 'allamtana wa farduhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, kembalikanlah ilmu tersebut di saat kami membutuhkannya. Ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.